Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada hari ini, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau Raja segala Raja. Biarlah hari ini Tuhan kemuliaan Kau dinyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita saudara? Yang percaya Tuhan Yesus ajaib katakan amin. Mari sama-sama kita mau puji Dia dengan sukacita. Sebab Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Say, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, katakan Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Biar musik yang menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah, katakan haleluya. Mari sama-sama kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ada amin. Kau kemenangan bagi kami Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, serahkanlah musuh
kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu Tuhan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Bahkan setiap waktu Tuhan kami menantikan janji-Mu dalam hidup kami dinyatakan Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan. Kami menghampiri-Mu. Raja segala raja. Biar Kau yang menjamah setiap kami pada hari ini Tuhan. Yes Lord. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Ya Tuhan, tiap jam ku Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jam ya Tuhan. Yes Lord. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati sama-sama angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami merenungkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Bahkan Engkau bangkit untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama lebih lagi dengan hatimu kita katakan setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari Minggu Paskah ini,
kami berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah online pada minggu hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semangat kemenangan itu ada dalam kehidupan kami. Semangat kemenangan-Mu ada, kuasa kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Di minggu Paskah ini harusnya adalah minggu di mana sukacita kita harusnya melimpah. Katakan amin. Kenapa? Karena hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Tema khotbah ibadah hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan buka di dalam Filipi 3 ayat 10-11. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sekali lagi ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, luar biasa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia yang sebenarnya adalah telah mati dan diperlukan yang namanya penebusan atas dosa. Supaya apa? Supaya manusia agar hubungannya dengan Allah dapat dipulihkan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua manusia, ya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, selain menerima keselamatan dari Kristus, ada satu lagi yang harus kita mengerti hari ini, yaitu kita menerima kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar bahwa kuasa kebangkitannya lah yang akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Katakan amin. Kuasa kebangkitannya lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Kuasa kebangkitannya lah yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar atas setiap masalah. Dan karena kuasa kebangkitannya lah, maka mujizat dan menjadikan yang tidak ada menjadi ada dan mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita memahami hal ini, maka marilah kita mau hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Katakan amin. Ya, karena tadi dikatakan bahwa selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus inilah yang akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kuasa kebangkitannya inilah yang memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita lemah. Kuasa kebangkitannya inilah yang memberikan jalan keluar atas setiap masalah. Kuasa kebangkitannya inilah yang mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kuasa kebangkitannya inilah yang mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Mari kita belajar. Bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalau kita mau hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka yang pertama yang menjadi prioritas kita adalah pengenalan akan Kristus itu sendiri. Katakan apa? Kalau kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka hal yang pertama adalah prioritas kita adalah pengenalan akan Kristus.
Galatia 2 ayat 20a katakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, luar biasa. Rasul Paulus ketika menulis ini telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya di dalam dirinya. Walaupun dibesarkan dan hidup sebagai orang terpelajar dan mengetahui yang namanya mengetahui serta menguasai banyak hal, ya, tetapi dia menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, segala hal yang sebelumnya dia anggap berharga, justru dia anggap itu sampah. Dan oleh karena apa? Pengenalannya akan Kristus. Jadi ketika kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ketika pengenalan Kristus itu menjadi yang utama dalam hidup kita, maka disitulah Tuhan akan memimpin. Disitulah Tuhan akan menuntun serta memakai kehidupan kita. Sama seperti Paulus. Ketika Paulus memprioritaskan pengenalan akan Kristus di dalam hidupnya, dan dia menganggap semuanya sampah karena pengenalannya akan Kristus itu, maka Tuhan memakai kehidupan Paulus dengan luar biasa. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja dalam hidup kita. Katakan amin. Singkirkan segala keangkuhan dan kesombongan hidup kita. Supaya apa? Supaya Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Supaya apa? Karena dari situlah Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah. Dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Hanya dengan memprioritaskan pengenalan akan Kristus, maka kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Poin yang kedua, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Kita harus memiliki, yang kedua, memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Kalau tadi pengenalan akan Kristus itu menjadi prioritas, maka yang kedua kita berbicara, kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 5 katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, dahsyat. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk menjadi manusia. Kenosis pada Jumat Agung kemarin saya sampaikan. Untuk menjadi manusia, ditanggalkannya kealahannya, keilahiannya, merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang-orang yang jahat. Keinginannya sebagai manusia dinyatakan pada saat dia berdoa di taman Getsemani. Getsemani moment. Yesus berdoa kepada Allah Bapa agar melalukan cawan yang harusnya diminumnya. Tetapi dia juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, hiduplah dalam firman Tuhan. Biarkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Belajarlah pekakan kehendak Bapa dalam hidup kita. Latih terus kepekaan kita dengan lebih banyak lagi membaca, merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu, kita akan lebih mengerti yang namanya pikiran dan perasaan dari Kristus. Alkitab di sanalah tertulis pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karenanya, kita harus hidup dalam firman. Oleh karenanya, kita harus membiarkan Kristus menguasai dan menuntun hidup kita. Kita belajar peka, kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi sama dengan pikiran dan perasaan Kristus, seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada,
Sekali lagi, cobaan itu begitu berat. Perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan dan berbagai masalah apapun dapat diatasi ketika kita memiliki perasaan, pikiran Kristus. Kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu, Saudaraku. Melainkan juga memikirkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena itulah pikiran dan perasaan Kristus. Karena itulah Kristus rela berkorban bagi manusia. Jadi patut dipertanyakan ketika orang mengaku percaya kepada Kristus, tapi dia tidak rela berkorban bagi manusia. Ketika dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, maka belum ada pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga adalah bahwa kita harus paham Kristus sudah menaklukkan segala sesuatu. Ini sangat penting. 1 Korintus 15 ayat 27a katakan begini. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang penting. Ini harus tancapkan di dalam pikiran, perasaan, tancapkan dalam hatimu. Bahwa Kristus sudah menaklukkan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu. Bukan hanya sebagian, tapi segala sesuatu sudah ditaklukkan oleh Kristus di bawah kakinya. Katakan amin. Artinya kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya. Katakan amin. Haleluya. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Kuasa maut, saudaraku. Apa yang tidak bisa ditaklukkan? Bahkan kuasa maut pun ditaklukkan oleh Kristus. Manusia tidak berdaya oleh maut. Tapi maut sudah ditaklukkan oleh Kristus. Wahyu 1 ayat 17b sampai 18 katakan begini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Homsisi dimanapun berada. Iblis itu bapaknya penipu. Dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga. Dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran kita merupakan salah satu cara dari iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Jadi hari ini, kalau engkau menyadari bahwa Kristus sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, maka kita yang percaya kepada Kristus, kita menerima kuasa itu. Karena kuasanya, karena kebangkitannya, karena maut yang sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus, maka kita pun memiliki kemenangan itu. Sadari ini. Supaya apa? Supaya iblis tidak lagi mampu menuduh kita. Supaya iblis tidak lagi mampu untuk menipu kita. Bapak Ibu, iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak. Iblis akan selalu membuat kita selalu merasa kalah dalam setiap pergumulan kita. Saya mau katakan hari ini, di Minggu Paskah ini, jangan mau diperdaya oleh iblis. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali saja. Karena karya salib Kristus. Dan kita menjadi menang untuk selamanya. Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, singkirkan segala keraguan. Singkirkan segala tudingan yang muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yakin, gunakan kuasa kebangkitan yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh. Sehingga kita dapat berkata hari ini, hai iblis, kau tidak berhak lagi mengganggu hidupku. Haleluya. Pegang ini baik-baik. Karena kebangkitan Kristus, kita memiliki kuasa kebangkitannya. Tidak hanya keselamatan, tapi kita memiliki kuasa kebangkitannya.
1 Korintus 15 ayat 54b sampai dengan 55 katakan gini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Katakan amin. Mari kita raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Di minggu Paskah ini Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami merayakan kemenangan-Mu Tuhan Yesus atas maut. Kami mau Tuhan hari ini, kami percaya bahwa selain kami menerima keselamatan dari Engkau, kami juga menerima kuasa kebangkitan-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapa, biarlah pengenalan akan Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami. Bapa, biarlah Tuhan kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami. Dan yang terakhir Tuhan, biarlah kami tahu, sadar, memahami, mengerti bahwa Engkau, Kristus, sudah menaklukkan segala sesuatu. Biarlah Tuhan, mulai hari ini, di Paskah tahun ini, kami percaya bahwa kami akan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau sebab Kau layak yang terima pujian kami Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Mari kita hidup selalu dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus.
saudara, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.